awake. I'm wide awake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Mari duduk. Duduk dulu ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesini sendiri atau diantar? Tadi naik Gojek online, Bu. Sengaja kesini atau memang sebelumnya mampir mana dulu nih? Tadi habis jalan-jalan, terus kebetulan mampir ke sini. Tapi sebelumnya udah niatan mau ke sini, Bu. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya, biar kita tuh enak bangun percakapan ya, ngobrolnya. Oke, saya Suryati, saya selaku konselor di sini. Saya asli aja Purwokerto. Kalau mbaknya mungkin silakan. Saya Aisyah, asal Kebumen. Oh, Kebumen. Jauh juga ya. Iya. Kesibukannya akhir-akhir ini ngapain sih? Kebetulan saya masih SMA. Kesibukan sehari-hari saya pulang sekolah, berangkat sekolah, sama mengerjakan tugas gitu aja, Bu. SMA-nya kelas berapa? Kelas 12. 12. Lagi sibuk nyiapin ujian nggak sih? Iya, lagi ujian sematif Semester tengah semester. Iya. Tadi Mbak Aisyah kan bilang dari Kebumen ya. Iya. Kok bisa jauh-jauh ke sini? Kebetulan saya lagi main ke rumah saudara, lalu jalan-jalan, tapi udah lama sih mau ke klinik kayak poli gitu, tapi masih belum sempat. Nah, sekarang kebetulan ingat mau ke sini. Oke, kalau gitu apa sih yang membuat Mbak Aisyah kesini? Mungkin boleh langsung diceritakan. Jadi akhir-akhir ini saya merasa cenderung depresi ketika saya ditinggal nenek saya meninggal. Ketika setiap saya menginap di rumah nenek saya selalu memasak kesukaan masakan nenek saya. Lalu ketika selesai saya masak, saya merasa kalau nenek saya itu masih ada di sini. Lalu rasa itu saya merasa sakit dan terpuruk. Jadi meninggalnya nenek tuh, kalau misal kamu ke rumah nenek, pasti kamu selalu masak masakan kesukaan nenek ya. Iya, Bu. Ya itu tuh dari memasak di rumah nenek itu membuat kamu tuh kayak jadi masih kepikiran kenangan bersama nenek gitu ya. Jadi kayak kepikiran kayak nenek udah gak ada gitu. Rasanya kayak gimana gitu masakan kesukaan nenek tapi nenek lagi nggak ada gitu. Biasanya itu berarti overthinking ya, kayak kepikiran gitu. Iya. Terus setelah itu saya merasa nafsu makan saya terganggu dan saya sering melamun. Dari melamun itu biasanya apa sih yang kamu pikirin? Seringnya saya kayak merasa kayak saya belum bisa membantu banyak. Saya merasa kayak belum bisa membantu banyak nenek, belum bisa membalas jasanya nenek. Sebelumnya kamu lebih sering tinggal sama nenek atau orang tua? Sebelum nenek meninggal, saya tinggal bersama orang tua. Lalu kakak saya beranjak pergi kuliah, lalu saya yang menggantikan nenek dan menggantikan kakak. Menggantikan, ya. Berarti akhir-akhir ini tuh nenek, kalau boleh tahu nenek meninggalnya kenapa? Karena jatuh sakit. Berarti akhir-akhir ini tuh kamu sama nenek di rumah berdua? Iya, seperti nenek tuh seperti kayak udah menjadi ibu kandung saya. Jadi sebenarnya semenjak kuliah tuh ya udah lama lah ya. Udah berapa tahun? 1 tahun nanti. Nenek meninggalnya berapa lama? Udah 2 tahun. 2 tahun. Tapi masih kepikiran gitu. Masih. Mungkin kamu tuh makin kayak banyak salah gitu, setiap melamun kepikiran terus gitu, kayak aku udah banyak badan gak sih gitu ya. Tapi waktu nenek sakit nih, kamu kan tinggal sama nenek, kamu itu banyak waktu nggak buat nenek nemenin gitu, ikut
menjaga waktu lagi sakit? Sebenarnya iya, cuman pas waktu nenek jatuh sakit kebetulan saya masih sekolah, di jamnya sekolah, dan waktu itu emang sakitnya itu pas lagi berangkat sekolah gitu Bu. Berarti intinya tuh kamu mencoba buat meluangkan waktu di luar jam sekolah lah ya, kayak intinya waktu udah pulang sekolah kamu tuh baru bisa kembali merawat nenek. Berarti dari hal itu yang bikin kamu tuh merasa sebelumnya itu kayak salah kamu gitu. Kamu yakin kalau misal meninggalnya nenek itu sepenuhnya atas kesalahan kamu gitu? Enggak begitu juga sih Bu. Waktu sakit saya sempat menemani nenek, tetapi saya ngerasa kayak belum bisa membantu jasa, kayak belum bisa membalas budi jasa nenek. Nah, coba kita lihat dari sisi lain ya, sudut pandang lain. Kan kamu kan sebelumnya udah mencoba meluangkan waktu buat nenek, menemani nenek, walaupun kamu mungkin sibuk ada sekolah kan, nenek pasti juga ya kayak orang tua yang lain lah ya, pengennya kan cucunya fokus ke pendidikan juga, cuma sekedar kayak ya mesti pengen lah nenek pengen kamu tuh cuma fokus pendidikan. Tapi juga di sisi lain kamu juga ingat kewajiban kamu tuh merawat nenek, dan kamu juga udah mencoba meluangkan waktu kamu buat merawat nenek. Coba kamu berpikiran positif, kamu udah berusaha intinya tadi lah, membantu sebisanya kan, menemani nenek, menjaga nenek. Bisa nggak atas apa yang telah kamu pikirin itu, kalau misalnya kamu lamun terus lagi masak, tiba-tiba kepikiran aku masak ini tapi nenek udah nggak ada gitu ya, itu bisa nggak kepikiran, pikirin lagi kalau misal kenangan yang muncul di pikiranmu itu, di benakmu itu, kayak kamu tetap mengingat, namun juga mengingat bahwa itu adalah kenangan indah bagi kamu, dan memasak yang tadi kamu biasanya sering masak kesukaan nenek di rumah nenek, masak kesukaan nenek ya di rumah nenek, tuh kayak merasa bahwa ketika kamu memasak tuh bisa nggak kayak kalau kamu masak tuh, oh ini ngingetin aku akan kehadirannya nenek nih gitu. Kamu pernah nggak kayak seperti itu gitu? Sebenarnya bisa nggak berpikir bahwa kenangan yang selalu terpikirkan di benakmu itu tuh termasuk kenangan indah buat kamu loh, momen-momen yang kamu bangun bersama nenek gitu. Memang di sisi lain memasak itu menjadi saya terhubung dengan nenek saya. Nah itu merupakan langkah yang bagus ya, suatu langkah yang bagus. Seiring berjalannya waktu pasti kamu bisa kok menyesuaikan ya dengan, apalagi ini udah 2 tahun ya, untuk menyesuaikan dengan kepergian nenek ya. Kamu nggak bawa ya, kita kan sebagai manusia nggak tahu ya apa yang akan terjadi ke depannya. Kita nggak tahu meninggalnya seseorang, apalagi orang terdekat kita kan nggak tahu kapan ya. Coba perlahan biarin semuanya itu kayak coba berlalu lah gitu ya. Ini tuh kamu ambil momen indah, kamu ingat momen indah yang kamu buat bersama nenek. Oh ya, sebelumnya kan kamu sempat kamu kan ini kan jadi depresi ya gitu ya, karena kepikiran terus sama nenek, kayak masih ada rasa kayak masih kurang rela ya kalau nenek tuh pergi gitu, sedih. Pasti kan kamu merasakan rindu kan, rindu yang mendalam gitu. Nah dari hal tersebut pernah nggak Aisyah tuh tiba-tiba kepikiran lagi pasti kalau kamu lagi lakuin aktivitas kan kamu mencoba buat fokus kan, tapi tiba-tiba kepikiran nih nenek, kehadiran nenek, kepikiran nenek lagi. Pernah nggak sih Aisyah mencoba buat kayak membiarkan rasa sedih itu tuh secara alami datang gitu aja, kayak misal tuh ya ibarat kayak kesedihan itu kamu mencoba buat melawannya kan. Kesedihan itu kan ibarat kayak ombak yang datang lalu kemudian pergi kan seiring berjalannya waktu, tapi itu tiba-tiba kayak kamu tuh pikirannya terus akhirnya jadi sedih. Kamu tuh pernah nggak sih sama kesedihan itu? Menerima perasaan sedih itu memang sulit Bu,
perasaan sedih, sulit ya, memang sulit sih, apalagi kalau kita tuh dalam posisi orang yang hilang itu tuh termasuk orang yang berharga dalam kehidupan kita ya, banyak jasa membantu kita, banyak memberi dukungan ya nenek ya. Iya. Saya merasakan kok kalau misal ditinggal orang yang benar-benar mempengaruhi hidup kita tuh pasti ya kepikiran sih, perasaan sedih, rindu ya ada gitu ya. Tapi coba kamu ketika hal itu terpikir kembali, teringat kembali kenangan kamu bersama nenek yang membuatmu tiba-tiba malah menjadi merasa sedih, terpuruk, kayak gak ada semangat buat melakukan aktivitas. Coba kamu melakukannya tanpa kamu coba mengusir lah ya, tanpa kayak benar-benar kamu sepenuhnya bisa menghilangkan kesedihan itu, kayak biarin semuanya berlalu, tarik nafas perlahan gitu. Seperti sebelumnya saya bilang, kesedihan itu kan kayak bagaikan ombak lah ya, yang datang ke tepi pantai tapi tiba-tiba hilang kan, mundur lagi kan. Terus kamu ke pantai kan ombaknya datang tuh, tapi kan habis itu kan mundur lagi kan. Nah itu intinya sih ya, bayangkan bahwa kesedihan yang kamu rasakan ini, kesedihan yang datang kembali mengingatkanmu pada nenek, itu datang layaknya orang yang datang lalu kemudian pergi. Baik Bu, saya akan mencobanya dengan perlahan. Baik, kalau misal bagus sih itu. Kalau misalnya biasanya selain Aisyah punya momen-momen indah, kenangannya udah Aisyah bawa sama nenek, Aisyah pasti kan juga selain banyak belajar memasak dari nenek, itu kan pasti Aisyah pernah kan kayak dapat pesan atau nilai-nilai yang penting Aisyah dari nenek gitu. Nenek kayak pernah bilang apa yang buat Aisyah tuh benar-benar belajar dari apa yang nenek katakan lah, kayak nilai-nilai, beberapa nilai-nilai gitu, begitu bermakna dan membuatmu semangat dalam menjalani kehidupan. Coba intinya selanjutnya kamu pikirkan nilai-nilai dalam hidup kamu, nilai-nilai penting yang benar-benar bermakna bagi kamu, bisa membangun hidupmu lebih baik lagi, lebih semangat dalam menjalani hidup. Mungkin kayak Aisyah kan masih punya orang tua nih, nah mungkin dengan keluarga saat ini gitu, gimana nilai apa sih yang bisa Aisyah dapatkan dan kamu untuk bisa lebih menjalani kehidupannya lebih baik dan keluarga saat ini dengan orang tua saat ini. Saya memiliki rasa bersyukur. Saya bersyukur masih mempunyai keluarga seperti mereka yang selalu mendukung saya dan selalu mensupport saya atas seperti pendidikan dan keamanan. Mereka justru mengutamakan kedamaian saya dan pendidikan saya saat ini. Bagus sih itu. Nah, coba untuk lebih mendekati nilai-nilai Aisyah ini, untuk lebih mendekati nilai Aisyah yang Aisyah tanamkan bersama keluarga saat ini dalam menjalani hidup, mungkin bisa Aisyah coba dengan melakukan hobi bersama keluarga, membantu keluarga, mungkin meluangkan waktu untuk intinya menghabiskan waktu bersama keluarga, quality time, kayak bisa juga jalan-jalan bersama di taman, bersatu dengan alam. Menurut Aisyah akan pilih yang mana? Mungkin saya akan melakukan hobi saya bersama keluarga dengan naik kereta, mengunjungi suatu tempat. Oh, berarti hobi kamu tuh semuanya traveling naik kereta ya? Iya. Pernah nggak sebelumnya sama keluarga? Pernah Bu. Tapi lebih seringnya sendirian? Sendirian. Coba sih, itu masuk ya, ide bagus lah ya, ide bagus itu. Dengan nilai-nilai yang kamu tanamkan barusan, itu kan bisa lebih membantu semakin terhubung dengan keluarga kamu ya saat ini. Karena kan ya selama kepergian nenek, apalagi udah 2 tahun belakangan ini, kamu kan di sini lain masih punya orang tua yang bisa udah bantuin kamu, memberi kamu tuh kayak ya keamanan lah ya, kebutuhan yang sesuai yang dengan apa yang kamu sedang jalani, menurut kamu. Terus kayak mencoba buat
intinya memberikan yang terbaik buat Aisyah lah ya. Nah itu dari hal tersebut kan, apalagi Aisyah kan dua-duanya kan masih ada ya orang tuanya. Nah, itu kan bisa membuat Aisyah kan dari keberadaan orang tua saat ini akan semakin membangun Aisyah untuk lebih, aku punya orang tua nih, aku harus bisa lebih semangat, lebih fokus dengan apa yang Aisyah jalani saat ini gitu, membangun semangat lah dalam menjalani kehidupan yang lebih lagi. Mencoba buat kayak ya udah, pernikahan anak itu kan udah lama, 2 tahun yang lalu, biarkan berlalu gitu ya. Seperti yang tadi lah, kesedihan itu kan karena munculnya kepikiran nenek kan ya, tiba-tiba Aisyah lagi lakukan sesuatu, kepikiran nenek, itu kan jadi sedih. Tapi kan ya namanya seiring berjalannya waktu kan kamu harus fokus dengan apa yang kamu lakukan kan. Karena kesedihan itu kan kayak ombak yang datang lalu kemudian pergi gitu ya. Bagaimana sih? Terima kasih sudah mendengar cerita saya dan memberi saran saya. Nanti coba saya terapkan di kemudian hari. Ya, bagus Aisyah. Makasih juga ya telah mendengar saran ibu. Mungkin dari ibu sih udah cukup. Dari Aisyah ada yang mau ditambahkan? Silakan kembali. Mungkin dari saya sudah cukup, Bu. Oke. Terima kasih ya Aisyah sudah datang ke sini. Barangkali mungkin apa yang telah ibu ucapkan atau saran yang diberikan mungkin masih kurang membantu atau cukup puas, atau mungkin di kemudian hari saya masih membutuhkan bantuan, ya saya bisa datang ke sini aja dengan secara sukarela. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama.